Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar ya suara saya semuanya. Oke, kita masuk pertemuan ke-10 ya hari ini ya. Kalau di slide pertemuan ke-9, tapi sebenarnya itu ke-10 ya, karena di awal kita dulu hanya perkenalan saja ya. Uh, Oke, di sini bisa lihat ya, kita masuk ke sesi 10 ini kita bahas tentang customer equity dan royalty ya. Temanya adalah mengukur dan mengelola nilai pelanggan berdasarkan customer based initiative. Slide saya udah kelihatan belum, Mas? Sudah, Pak. Sudah ya, bentuk slide ya, bukannya biasa ya. Kosong Hah, kosong. di saya. Yang lain gimana yang lain? Saya halaman judul, Pak. Mengukur dan mengelola nilai. Betul, ya. Yang kosong berarti kemungkinan internetnya lagi low atau lagi ini lagi. Waduh, Iya. Makasih, Mbak. Oke, kita masuk ke slide pertama yaitu ekuitas konsumen atau customer equity. Ya. Kalau dari definisinya itu customer equity itu sama seperti apa ya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari hubungan konsumen mulai dari dia pertama belum beli sampai dengan dia menjadi pelanggan tetap atau lebih dikenal sepanjang daur hidup siklus ya, siklus dari konsumen ya. Jadi dari awal dia pertama mengenal produk kita sampai dia akhirnya menjadi agen kita atau reseller mungkin gitu ya, saking setianya. Nah itu adalah customer equity ya. Atau menurut Ras, Z, Ami dan Lemon ya, dari Asnan dikutip bahwa untuk membedakan 3 faktor mempengaruhi ekuitas adalah ekuitas nilai, merek dagang, dan hubungan ya atau relasi. Itu ada 3 faktor tuh. Nilai atau ekuitas dari merek atau brand ya. Kita sering apa ya, kalau dibilang itu brand itu, merek dagang itu kadang lebih dikenal dibandingkan dengan nama perusahaannya ya. Orang lebih mengenal produknya dibandingkan nama perusahaannya ya. Nah ini menjadi satu keunggulan dari suatu brand atau merek ya. Konsumen bisa merasa puas dan rugi, mereka biasanya juga tahu dari mereknya ya. Bahkan kadang kita merek itu merek itu sangat melekat di kepala kita ya, sehingga kita sudah terbiasa mengucapkan. Contohnya adalah misal kita nih ya, ini bukan promosi nih, misalnya Aqua ya, kita beli apapun meskipun mereknya mungkin bukan Aqua, mereknya Fit atau Aqua Viva atau Le Minerale ya, tapi kita ketika datang ke satu toko pasti beli Aqua gitu ya, padahal nanti mereknya lain. Nah itu menunjukkan bahwa nilai atau ekuitas dari merek itu sangat mempengaruhi ya bagi pelanggan ya. Nah elemen pembentukannya mulai dari kesadaran merek ya atau brand awareness ya, perceived equity atau persepsi kualitas ya, tadi karena kualitasnya bagus ya, karena kualitasnya bagus kita jadi ingat atau mereknya mudah dikenal, itu kesadaran merek ya. Brand asosiasi ya, merek asosiasi atau merek dagang yang biasanya dikenal merek dagangnya dari PT mana gitu ya. Brand royalty ya, brand royalty atau loyalty merek
Ya, yang terakhir adalah other proprietary brand access, ya, atau aset-aset merek lainnya. Slide-nya berganti kan ya di situ, Mbak? Halo? Iya, Pak. Ya, Sekarang oke. dia ekuitas merek. Oke, sip, terima kasih. Ya, jadi merek benar-benar mempengaruhi. Ya, kalau zaman dulu orang bikin merek itu sesuatu yang mudah diingat. Ya, sekarang merek-merek itu udah mulai sesuatu yang selain mudah diingat menjadi bahasa-bahasa slang atau jargon atau bahasa-bahasa yang kadang hanya merek dagang itu hanya tepat hanya pada saat itu saja, ya, artinya tidak berlangsung lama. Nah, itu pengaruh juga, ya. Orang kalau membeli satu produk, di kepala dia pasti sudah pikirannya, misal mau beli motor pasti hanya ada dua pilihan, Honda atau Yamaha, misal seperti itu. Nah, itu adalah brand equity, ya, kesadaran merek, ya, karena dia berpikir adalah sebuah kualitas, ya. Orang hanya berpikir mereknya itu, tapi apakah mereka beli tahu Honda itu nama PT-nya panjangnya apa, Yamaha itu nama PT-nya apa? Nah, itu kan nama produk, ya. Nah, begitu juga untuk makanan, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah disebut namanya ekuitas merek atau brand. Kemudian yang berikutnya adalah ekuitas nilai, ya. Nilai yang dirasakan oleh pengguna, ya, didasarkan tentang persepsi, ya, apa yang diberikan untuk apa yang diperoleh, ya. Jadi nilai apa yang Anda bayarkan, ya, kemudian yang dibayarkan itu sesuai sama yang diambil manfaatnya, ya. Nah, itu namanya ekuitas nilai, ya, artinya apa yang Anda bayar sesuai lah, ya, dengan pengorbanan atau uang yang dikeluarkan dengan barang yang kita rasakan. Nilai kegunaan, ya, namanya nilai kegunaan, ya, nilai kegunaan atau nilai manfaat. Nah, itu namanya ekuitas nilai. Gampang ya kalau ekuitas nilai, cara hafalnya gitu. Nilai berarti uang dan manfaat. Nah, itu cara menghafalnya gitu, ekuitas nilai. Ekuitas hubungan, ya, kecenderungan konsumen untuk setia dengan merek di atas melalui tujuan konsumen, ya, dan subjektif penilaian merek, ya, bagaimana perusahaan memperkuat hubungan, ya. Biasanya indikatornya kalau kita mengadakan kegiatan program kesetiaan, ya, atau mengadakan komunitas, ya, mereka mau tuh, ya. Contohnya apa? Misal, ya, ada sekarang mungkin ada Yamaha khusus komunitas motor NMAX, ya, itu kan artinya kesetiaan, ya. Jadi penggemar motor NMAX Yamaha punya komunitas. Nah, komunitasnya itu sengaja dibiayai oleh Yamaha supaya dia memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada orang-orang teman-teman dari anggota komunitas. Nah, itu namanya program kesetiaan, ya. Jadi di situ bisa kelihatan. Maaf nih, sepertinya ada yang masuk. Oke. Ya, jadi ekuitas hubungan itu seperti itu. Ya, hubungan artinya hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Itu namanya ekuitas atau nilai hubungan. Ya, banyak kan sekarang model kayak gitu, ya. Model-model di mana ada komunitas tapi dibiayai, ya. Bagaimana kalau komunitasnya untuk program yang atau
produk yang bervariasi. Ya, contohnya klub-klub, misalnya klub mobil, white car, khusus mobil putih tapi dari semua merek. Nah, itu biasanya bukan ekuitas nilai atau hubungan, ya, bukan ekuitas hubungan juga, karena produknya dari semua merek dagang. Nah, yang dimaksud ekuitas hubungan adalah merek dagangnya satu. Nah, itu namanya ekuitas hubungan. Jadi satu produk, bukan beberapa produk. Misalnya, oh ini nih, kita bikin komunitas, namanya komunitas motor 250 cc. Di motor 250 cc ternyata ada motor merek Kawasaki, ada Honda, ya, ada merek yang lain. Itu namanya bukan ekuitas hubungan dari perusahaan, karena berbeda produk. Oke, berikutnya adalah customer loyalty. Ya. Customer loyalty adalah kesetiaan konsumen terhadap sebuah produk. Satu konsumen bisa melakukan repeat buy atau pembelian berulang, ya, untuk jangka waktu panjang atau yang sama. Ya, namanya customer loyalty. Ya, pelayanan dan produk berikutnya dapat menumbuhkan customer loyalty. Ya, kalau kita membuat produk, terus kita besok pelanggannya sama datang lagi, nah itu bagian dari customer loyalty. Ya, kesetiaan para konsumen membawa banyak keuntungan, baik bisnis dan usaha. Ya, jadi banyak sekarang ini orang karena nyari customer susah, orang mulai membangun customer loyalty. Contohnya apa? Kalau di pesawat, kalau kalian beli tiket pesawat, itu ada namanya produk frequent flyer member. Atau ini deh, ke Indomaret deh, nggak usah mahal-mahal. So, Indomaret kan ada program member, ya, supermarket ada member, ya. Nah, member itu menawarkan kita dengan diskon. Kalau kita member dapat diskon, misal 10% atau 5%. Kalau kita bukan member, berarti nggak dapat potongan. Nah, tujuannya apa? Nah, dengan begitu si pelanggan mau nggak mau jadi member, ya. Dengan menjadi member akan terjadi repeat order atau repeat buy, ya, akan terjadi repeat buy. Nah, ya, repeat order, membeli produk berulang karena merasa dia membutuhkan pelayanan tersebut. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang bikin customer loyalty. Ya, kalau mungkin di perusahaan ada, nah itu bagian dari customer loyalty. Bagaimana sih cara meningkatkan customer loyalty? Ya. Nah, biasanya departemen marketing atau perusahaan marketing yang bagus, ya, dia mempunyai target dan strategi. Ya, bagaimana yang pertama harus dibangun adalah kita kenali dulu pelanggan lebih dekat. Pelanggan akan lebih setia kalau dia dikenal langsung oleh pemiliknya. Ya. Misal ketika Anda menjual produk, Anda sebagai pemilik produk, ya, mencoba mendekati si pembeli atau pelanggan, ya, dengan cara mungkin lebih bersifat keakraban atau lebih bersifat seperti teman. Ya, kalau kita memperlakukan pelanggan seperti teman atau mungkin malah lebih, ya, biasanya dia akan merasa dihargai. Ya, bisa menjalin dengan secara personal. Nah, itu kalau kita di perusahaan-perusahaan besar atau program loyalty, ya, biasanya kalau pelanggan yang
ya maaf ya, dalam arti kelihatan nih pelanggannya bagus, itu biasanya kita diajak masuk ke ruangan yang mungkin antara sales dengan pelanggan hanya bertemu langsung di satu meja kecil, ya kayak mini room gitu ya, kayak ruang rapat kecil. Nah disitulah dia menjalin hubungan antara secara personal antara customer care-nya atau salesnya dengan pelanggan, ya. Untuk melihat indikator keberhasilan, salah satunya adalah dengan seberapa sering mereka datang ke perusahaan tersebut. Jadi kalau pengen tahu apakah kita sudah berhasil mendekati pelanggan, nah ternyata berdasarkan buku tamu atau buku kehadiran atau mungkin berdasarkan transaksi yang masuk, si Bapak A ini berkali-kali membeli produk kita. Nah itu berarti kita sudah mengenal pelanggan lebih dekat. Atau dengan memberikan ya semacam gift ya, special gift. Misal ketika ulang tahun diberikan ucapan selamat ya, atau dikasih semacam tiket untuk nonton bioskop 21 XX1 atau mungkin ke tempat wisata, atau mungkin dikasih voucher hotel. Nah itu berarti kan kita mengenal lebih dekat lagi kepada pelanggan. Buat berupa apresiasi kesetiaan konsumen, ya. Nah ini bisa juga misalnya karena dia beli banyak, ya kita kasih potongan atau diskon, ya. Ya bisa nih tadi seperti saya jelaskan, bisa memberikan sebuah gift, hadiah, ya supaya kita semakin dekat, ya. Itu biasanya tugasnya AM, account manager, ya. Di perusahaan tuh ada AM ya. AM itu account manager. Account manager itu salah satunya dibentuk untuk memaintain atau untuk memelihara pelanggan, customer yang benar-benar dalam arti dia itu bakalan menjadi pelanggan setia supaya tidak pindah ke toko sebelah. Nah, gitu ya. Itu sering tuh, ya kita berikan sesuatu yang spesial. Misalnya, ini nih Pak, ini sering ikut mancing, ya, sering mancing ke laut. Ya, begitu ada special gift, dikasihlah alat pancingnya atau baju, ya jersey untuk mancing. Itu bagian dari apresiasi terhadap kesetiaan konsumen. Yang berikutnya adalah minta saran dari mereka. Nah, minta saran di sini artinya kita ingin apa sih yang menjadi kritikan dari pelanggan kepada kita. Bisa berupa produk atau layanan kitanya yang mungkin kurang berkenan, ya. Nah itu salah satu membangun customer loyalty seperti itu, ya. Kita kasihlah apa sih masukannya Pak Bu, misalnya begitu, ya. Apa yang disukai orang konsumen atau apa yang tidak disukai oleh konsumen, kita juga harus tahu, ya. Kadang kan ada konsumen yang ya maaf ya sering ditelepon juga dia nggak mau, atau seminggu sekali di WA, ya promo-promo. Ada beberapa orang merasa ini gue semenjak jadi pelanggan dia kok WA-nya jadi sering masuk ya. Nah itu juga salah satu kan ada orang yang nggak berkenan gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi masukan buat kita, ya. Atau ada hal yang lain, ya misalnya dalam hal pengiriman barangnya sering terlambat. Harga sih murah, tapi barang sering terlambat. Nah itu mungkin jadi dia merasa kurang nyaman, ya. Produknya bagus, barangnya bagus, harganya bersaing, tapi satu kelemahannya. Apa itu?
ngirimnya sering telat Pak. Nah, itu juga jadi masukan. Ya, jadi kita bisa meningkatkan customer loyalty dengan cara minta saran dari mereka. Ya, intinya sih jangan apa ya, jangan alergi sama kritikan dari konsumen. Ya gitu ya, maksudnya seperti itu. Yang keempat, jangan segan mengeluarkan biaya promosi. Nah, ini kalau orang marketing itu paling seneng tuh biaya promosi dikeluarin jor-joran. Tapi orang keuangan paling alergi. Orang keuangan. Karena kalau orang keuangan ngeliatnya biaya promosi itu kalau bisa ditekan, tapi untungnya tetap banyak gimana? Nah, itu orang keuangan. Tapi kalau orang promosi, orang marketing berpikirnya lain. Kita untungnya udah banyak, ya keluarin aja buat pelanggan. Nah gitu ya, jadi sering banget itu ya saya perhatikan di kantor-kantor. Para orang sales sering bersitegang dengan orang keuangan. Ya, karena ini ya ada teorinya orang marketing, jangan segan mengeluarkan biaya promosi. Tapi orang keuangan berpikirnya ya berbeda sama orang marketing. Yang kelima, buka kotak layanan ya, kritik dan saran. Ya, karena kan kritik saran seperti yang tadi bisa melalui bertemu langsung atau lewat email. Ya. Ya, misalnya ada semacam email untuk keluhan. Ya, kalau di mana perusahaan ada namanya kotak saran di pojok dekat pos satpam ya, gitu ya, ada kotak saran atau kritik. Nah itu juga boleh diberdayakan ya, karena kan kadang nggak semua pelanggan itu mau ngomong, dia maunya ngasih surat atau ngasih apa, ngasih semacam catatan kecil lah ya gitu ya. Jadi membuka layanan kritik dan saran bisa berupa kotak ya, atau lewat email ya boleh. Yang berikutnya adalah return of customer atau pengembalian oleh pelanggan ya. Return of customer atau pelanggan bisa terjadi karena banyak. Contoh, barang yang dikirim tidak sesuai ya, atau terjadi kecacatan produk ya. Kita beli jumlahnya misalnya bentuknya seperti ini, seperti yang ada di picture atau seperti yang ada di foto. Begitu yang datang produknya, loh kok beda lagi sama yang di foto ya. Nah itu namanya cacat produk atau ketidaksesuaian. Nah itu bisa jadi return of customer, pengembalian oleh pelanggan. Sekarang kan ada ya layanan seperti ini. Contohnya apa? Yang di Shopee itu namanya COD ya. Ya kan, cek dulu. Boleh dicek dulu. Kita beli produk, si kurirnya kita bilang, mas jangan pergi dulu mas, ini saya COD nih, cek dulu boleh nih. Saya cek, begitu di dalamnya dicek ternyata nggak sesuai, dibalikin lagi ke kurirnya, itu boleh. Jadi tidak langsung di accept sebagai barang sudah diterima oleh pelanggan ya. Atau biasanya sudah diterima tapi dikasih tanda tuh ya, dikasih tanda bahwa barangnya di reject atau dikembalikan.
Nah itu sah-sah aja, boleh. Apalagi sekarang semua online ya, kita beli produk online, fotonya dari luar negeri, tapi ternyata barangnya dibuat di Indonesia. Nah itu juga salah satu penyebab dari return of customer. Diretur, kalau orang sini bilangnya diretur dong, barang diretur, seperti itu. Ya diretur itu tadi dibalikin karena nggak sesuai. Atau beli sepatu, ya pesennya sepatu ukuran 41, yang datang sepatu ukuran 43, kegedean, koplak gitu ya. Itu juga bagian dari return of customer, boleh aja. Yang berikutnya adalah customer lifetime value. Ya, diartikan sebagai nilai umur pelanggan ya terhadap brand. Misal ya, ada Bapak A nih. Bapak A dulu dia beli produk kita, selalu beli produk kita. Ya, tiba-tiba 2 tahun dia udah nggak pernah beli lagi. Setelah kita tanya ke produk Bapak A itu, ternyata Bapak A udah pindah ke merek lain. Nah itu namanya 2 tahun itu diartikan sebagai customer lifetime value. Ya, jadi umurnya customer cuma 2 tahun, setelah itu dia pindah ke lain hati. Nah itu namanya customer lifetime value. Ya, jadi mempertahankan pelanggan tuh susah. Mencari pelanggan gampang, tapi mempertahankan supaya dia nggak pindah ke toko sebelah itu yang sulit. Ya, karena dari segi biaya dan waktu mencari pelanggan baru ini benar-benar lebih mudah ya, tapi dari sisi mempertahankan, nah itu jauh lebih sulit ya. Kalau kita punya produk, kemudian produk tersebut dipakai sampai seumuran bertahun-tahun, nah itu namanya itu namanya nilai umur pelanggan. Taunya dari mana ya Pak orang itu beli kita mengukur lifetime value-nya? Ya itu tadi, kalau dia beli di kita cuma sekali nggak bisa diukur, karena bisa jadi dia beli abis gitu udah nggak beli lagi. Tapi kalau dia pertama beli terus tahun berikutnya dia beli lagi, berarti itu udah setahun tuh customer lifetime value. Tahun depannya dia beli lagi, berarti udah 2 tahun ya. Setelah itu dia nggak beli lagi, ya berarti customer lifetime value-nya hanya 2 tahun. Tapi kalau beli hanya sekali nggak bisa, karena kita secara data nggak punya ya. Secara data kita nggak punya model pembeli hanya 1 kali ya. Biasanya repeat order baru bisa kelihatan tuh ya, atau repeat buy tadi. Manfaat dari customer lifetime value adalah kita bisa membantu menyusun strategi pemasaran ya. Dengan begitu kita bisa tahu ya, kita bisa tanya nih ke customer, apa sih yang menyebabkan dia itu tetap bertahan sama produk kita ya. Strateginya kita bisa susun. Oh ternyata berdasarkan masukan Bapak A, produk kita disukai karena ini ada poin-poinnya. Nah itu bagaimana kita mengukur strategi pemasaran ya. Kita juga bisa mengetahui informasi penting terkait dengan pelanggan yang berguna menjamin yang tadi barusan saya cerita ya. Kita bisa tahu informasinya, apa yang menyebabkan dia suka sama produk itu ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan strategi optimal ya. Misalnya kita bisa melakukan promo-promo di media sosial ya. Sekarang, dulu ketika ini mas tahun-tahun 2010 masih orang jualan online, nggak ada itu namanya kayak Shopee Live
Ya, kayak live itu yang jualan tapi dia mantengin aja di handphonenya ya. Ya di live ya, model live gitu ya. Nanti begitu kita coba masuk, dia langsung manggil kita. Ayo Pak, silakan dibeli Pak. Ini produk kita begini. Jadi mereka benar-benar kayak di etalase di toko gitu. Jadi kita benar langsung, padahal dia live. Kita langsung bisa tahu, waduh, ini gue kayak bertemu langsung sama orang karena si pedagangnya langsung bisa tahu siapa yang login, siapa yang ya, siapa yang bisa ngeliat di media sosialnya. Nah, sekarang udah canggih tuh. CLTV juga bisa membantu mengatur nilai potensial pelanggan yang bagus. Ya, kita bisa memperhatikan lah orang-orang yang repeat order tadi. Kita bisa memperhatikan ya pelanggan yang melakukan repeat order sehingga pegawai kita bisa mengoptimalkan secara proaktif. Ya. Yang berikutnya adalah dengan CLTV ya kita bisa membuka layanan pelanggan 24 jam. Mungkin yang selama ini dikeluhkan ya pelanggan sulit menghubungi kita. Ya, kita bisa buka layanan call center 24 jam. Ya, atau customer care 24 jam. Itu bagian dari menyusun strategi untuk CLTV. Manfaat yang lain adalah segmentasi pelanggan yang lebih efektif. Jadi kalau kita udah punya pelanggan yang ini, kita pun promosinya tepat. Ya, kita promosi tepat, kita ngeluarin duitnya juga pas ke orang yang bersangkutan. Ya, produk yang kita tawarkan benar-benar tepat sasaran. Ya, kita juga bisa menerapkan harga secara parsial. Parsial itu artinya bagi pelanggan A dapat harga sekian, pelanggan B sekian, pelanggan C sekian. Ya, jadi dari setiap pelanggan kita bisa menerapkan strategi harga. Ya. Atau dengan menarget pelanggan berdasarkan potensi nilai. Ya, supaya yang sifatnya masih lead itu artinya semacam pelanggan yang masih belum beli tapi dia udah siap-siap akan beli ya. Ya, nilai sebuah lead sehingga menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubahnya menjadi pembelian. Ya, prospek lah asalnya. Pelanggan masih prospek, tiba-tiba dia jadi pembeli. Nah, itu namanya bagaimana kita menerapkan segmentasi pelanggan supaya lebih efektif. Yang ketiga adalah kita buat prediksi yang lebih baik. Ya, dengan CLTV ya kita bisa merancangkan produk dan jasa sesuai masukan dari pelanggan tadi. Ya, kita bisa memberikan prediksi. Ini loh barang yang bakalan laku. Karena tadi beberapa customer yang loyal sama kita yang memberikan masukan begini-begini. Jadi kita lebih pede gitu menjual produk karena masukannya sudah sesuai. Ya. Prediksi ini juga bisa digunakan untuk mengatur aset, ya, baik itu dari bidang asetnya maupun kepegawaian dan ketersediaan barang, ya, sehingga investasinya lebih optimal. Nah, kalau kita jualannya efektif kan enak ya, pegawainya jelas, barang yang di order, barang stok gudangnya juga jelas, enak lah kalau ada kepastian seperti itu. Nah, yang berikutnya, prediksi permintaan juga dapat mengurangi kerugian produktivitas dengan strategi alokasi yang lebih baik. Ya, jadi sering tuh, ya, kalau kita salah dalam menentukan prediksi permintaan, ya, salah memprediksi permintaan, nanti akan menghasilkan sebuah kerugian. Ya, tapi kalau kita sudah tepat prediksinya, ya paling tidak
kerugian kerugian di awal bisa kita minimalisasi, ya, sehingga alokasi untuk gudang lebih efektif, ya, seperti itu contohnya. Yang keempat adalah manajemen loyalitas pelanggan, ya. CLTV bisa menjadi indikator untuk memperbaiki efisiensi operasional dan mengurangi ketidakpuasan pelanggan, ya, manajemen loyalitas pelanggan. Jadi dengan program seperti ini, ya, kita bisa mengefektifkan operasional, ya, mengurangi resiko pelanggan tidak puas, ya, atau misalnya untuk kita memahami tentang kebutuhan dan perilaku dari customer, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu bagian dari kita manajemen loyalitas pelanggan, ya. Jadi berdasarkan model seperti ini, ya, diharapkan perusahaan mampu menjaga loyalitas pelanggan yang lebih efektif, ya. Yang kelima, mempertahankan pelanggan. Nah, ini yang agak susah. Pelanggan yang sudah setia bisa pindah suatu saat, ya. Dengan program customer lifetime value, biasanya paling tidak lah kita punya usaha untuk mengurangi pelanggan yang hilang, ya. Langkah-langkahnya bisa berupa langkah-langkah yang sifatnya strategis atau yang diprioritaskan, mana yang akan kabur, pelanggan-pelanggan akan kabur, ya. Biasanya kalau di kita punya kendaraan mobil, ya, itu sering tuh, kadang sebulan sekali customer service-nya ngubungin kita, ya. Kita punya produk, misal saya punya kendaraan merek A, kita akan dihubungi terus sebulan sekali, mengingatkan dari customer service-nya, Pak, udah waktunya servis, ya, Pak, udah waktunya harus cek nih ininya, kaki-kakinya atau dan seterusnya, ya, Pak, udah waktunya ganti oli dan seterusnya, tune up, pouring, balancing. Nah, seperti itu, ya. Itu bagaimana dia mengambil langkah-langkah supaya pelanggan itu nggak pindah, ya, karena kan servis bagi dia kan income juga, ya, apa income tuh semacam ada nilai tambahnya juga, ya. Biasanya pelanggan, oh, ganti oli di sana, di bengkel sana, ya, enak pelayanannya, seperti itu, ya. Jangan sampai pelanggannya kabur. Dengan strategi customer lifetime value, kita bisa melakukan strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan optimal, karena kita sudah dekat, ya, saling mengenal lah kasarnya begitu. Yang keenam adalah manfaatnya lebih hemat, ya, karena kita sudah sudah tepat menghubungi pelanggan, ya, sehingga semua program yang kita jalankan biayanya jauh lebih hemat. Kalau kita membuat produk atau mencari customer, kan kita butuh iklan, ya, iklan, kemudian promosi, kemudian kerjasama dengan konten kreator, ya, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan billboard atau yang masang-masang spanduk dan seterusnya. Itu untuk mencari pelanggan baru itu biayanya gede. Tapi kalau pelanggan yang ada kita pelihara, kita udah nggak perlu repot lagi sama biaya-biaya tadi, ya, biaya-biaya iklan, biaya-biaya billboard, pasang billboard dan seterusnya, ya. Cukup dikasih ucapan, diberikan senyuman, diberikan servis
special gift ya, dan seterusnya. Itu bagian dari cara yang dikatakan lebih hemat. Yang ketujuh adalah menambah pendapatan bisnis. Ya, kalau udah repeat order, ya pasti kita akan mendapatkan laba yang lebih besar. Ya. Nah, ini misalnya dengan cara melacak rata-rata kunjungan per tahun. Kemudian dengan data tersebut menyusun strategi pelanggan atau mau repeat order. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi salah satunya bisa menambah pendapatan dari sisi usaha kita. Ya. Kan pelanggan baru sama lama sama harganya kan. Yang beda cuma apa? Orangnya aja bedanya. Yang satu orangnya tetap, yang lama tuh orangnya tetap, pelanggan baru berarti orangnya baru. Harga mungkin sama aja gitu. Jadi kan lebih enak mempertahankan pelanggan lama supaya tidak beralih dibandingkan kita harus mencari pelanggan baru yang kadang-kadang butuh special effort lah, service lah seperti itu. Oke, sampai di sini itu tentang customer equity. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.